Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Apapun yang kita pernah terima atau kita peroleh hingga kini, tidak selamanya itu ada bersama dengan kita. Begitu pula keberhasilan-keberhasilan kita itu tidak selalu ada bersama kita. Semua serba sementara. Termasuk kegagalan-kegagalan kita pun itu sesungguhnya sementara. Begitu pula apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita peroleh dengan susah payah, segala kebanggaan kita, itu semua juga akan punah, tidak selamanya bersama dengan kita. Dan ketika kita juga kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, perasaan kehilangan itu sesungguhnya tidak selamanya ada dalam hidup kita. Karena tidak ada kehilangan yang kekal di dunia ini. Semua serba sementara. Hanya seringkali kita justru hanyut di dalam masa-masa kehilangan itu. Biasanya ketika seseorang mengalami kehilangan apapun juga atau siapapun juga dalam hidupnya, biasanya ada reaksi kecewa, bisa juga panik, kalang kabut, dan berusaha mencari jalan keluar untuk menemukan kembali yang sudah hilang itu. Dan pada saat itu bisa jadi seseorang pun menjadi protes dan marah karena kehilangan itu. Ada perasaan tarik-menarik antara menerima, tapi sekaligus juga menyangkali kehilangan itu. Dan kehilangan juga menyebabkan seseorang berkalang duka, bisa lama hanyut di dalam kesedihan dan kepedihan hatinya. Pada saat kehilangan itu memukulnya habis-habisan, telak menghancurkannya, maka di situ dia makin lagi tenggelam di dalam perkabungan yang panjang selama hidupnya. Lalu bagaimana supaya seseorang tidak hanyut di dalam kehilangan itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai 12a. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub adalah satu contoh ekstrim di dalam kitab suci tentang seseorang yang mengalami kehilangan habis-habisan. Dia kehilangan harta bendanya dalam waktu seketika itu juga, sangat cepat berlangsungnya. Bencana menimpa Ayub habis-habisan. Anak-anaknya juga binasa, tinggal dia dengan sang istri yang tenggelam di dalam duka cita. Begitu pula Ayub kena penyakit yang sangat mematikan dan menyebabkan bukan saja fisiknya yang terganggu, tapi juga kehidupan sosialnya. Orang-orang menjauhi dia karena penyakitnya itu menular. Dan dia mengalami kehilangan yang sangat dalam. Ditambah lagi sahabat-sahabatnya yang justru datang bermaksud menghibur, tetapi malah melukai dia, menyalahkan dia, seolah-olah kehilangan yang Ayub alami adalah karena dosa-dosa Ayub. Dan kita lihat bagaimana bertahun-tahun Ayub mengalami kekacauan hidupnya, dia berkalang duka, dia berduka cita berkepanjangan.
dan ini benar-benar melemahkan semangatnya. Tapi akhir kisah Ayub justru mengharukan dan membuat kita makin melihat betapa cara Tuhan yang ajaib untuk orang yang mengalami kehilangan itu. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, Ayub membuat sebuah komitmen iman yang baru setelah dia melewati masa yang berat dalam hidupnya. Dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub mengalami sebuah perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dia diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang menarik lagi dalam bacaan ayat 10 tadi, dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah melukai dia pada saat dia sedang berduka karena kehilangan itu. Ini yang luar biasa. Ayub memang pernah mengalami kalang kabut dan berkalang duka. Tapi kita lihat justru kekuatan Tuhan memampukan dia untuk menggalang doa untuk orang-orang yang melukai dia pada saat dia sedang mengalami duka cita, perkabungan karena kehilangan itu. Ayub justru menggalang doa untuk sahabat-sahabatnya dan dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Lalu dikatakan Tuhan memberkati Ayub. Kita lihat bagaimana Ayub bukan saja menggalang doa di tengah-tengah hidupnya setelah pergumulan yang sudah dia alami itu, tapi dia juga mendulang kedewasaan oleh tangan Tuhan yang membentuk dia, menjadikan dia Ayub baru, menjadikan dia Ayub yang kuat, menjadikan dia sosok pribadi yang tangguh menghadapi kehidupan selanjutnya. Hari ini kita mungkin mengalami banyak kehilangan di masa yang sulit ini. Kehilangan momen-momen bersama-sama yang begitu terbatas hari ini. Kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan-kehilangan yang lainnya. Tetapi mari kita belajar dari sabda Tuhan. Daripada kita kalang kabut atau berkalang duka saat kehilangan yang telak menimpa kita, lebih baik kita tetap berdoa, menggalang doa, berserah kepada Tuhan, dan menyediakan diri untuk didewasakan oleh Tuhan lewat peristiwa kehilangan yang kita hadapi. Sehingga kedewasaan itu kita dulang kelak untuk membuat kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tangguh lagi menghadapi tantangan hari esok. Kalau Tuhan sudah mengubahkan Ayub, maka Tuhan juga sanggup mengubahkan setiap kita lewat peristiwa kehilangan yang kita hadapi hari-hari ini. Selamat berjalan lagi bersama dengan Tuhan yang sedang mendewasakanmu. Tetaplah menggalang doa, tetap berbicara dan berseru kepada Tuhan tanpa henti. Selamat berjuang lagi. Amin.